Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut kasus yang menjerat mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Terbaru sebanyak 9 saksi kembali diperiksa, mulai dari Warek hingga dekan kampus. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Benar, kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa 9 saksi terkait dugaan kasus suap yang menimpa mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Berdasarkan keterangan dari Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwasannya ada 9 orang yang diperiksa pada kemarin. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Yulianto, kemudian Wakil Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Asep Sukohar, lalu Rudi Natami Harja, Wakil Dekan 1, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nairobi, dan Wakil Dekan 2 Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Yunaneta, dan lainnya. Namun berdasarkan penglihatan Tribun Lampung pada saat pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam memenuhi panggilan penyidik KPK. Di antaranya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Asep Sukohar, kemudian Dekan Fakultas Ilmu dan Sosial Politik, FISIP Unila, Ibu Ida Nurhaida, kemudian Wakil Dekan di Fakultas Hukum Bapak Rudi Natami Harja. Nah, dijelaskan oleh salah satu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Nairobi, dirinya siap ketika penyidik KPK memintai keterangan terhadap kasus-kasus yang menjerat mantan Rektor Unila ini, Profesor Karomani. Nah, dijelaskan oleh Nairobi bahwasannya dirinya akan memberikan informasi secara terang sehingga kasus yang ada saat ini bisa terselesaikan dan bisa dibuka seterang-terangnya. Kemudian pemeriksaan terus berlanjut dan pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimintai oleh penyidik KPK. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Kembali ke studio. Iya, Tribuners rekan Bayu juga sudah mendapatkan keterangan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, berikut keterangannya. Mengklarifikasi yang kemarin tentang macam-macam lah, termasuk salah satunya tentang sistem kita penerimaan mandiri. Pak, kita ada pertanyaan tentang LNC nggak? Ada Pak center itu? Ke saya nggak? Nggak ada. Tapi kalau selain itu nggak ada lagi apa yang ditanyain kayak semacam di luar jalur mandiri? Ya tentang ini mandiri itu efektif penekanan. Kita udah berapa kali Pak diperiksa? Saya 2 kali. Pak, tentang mandiri itu apa sih Pak poinnya Pak? Ya bagaimana prosesnya, bagaimana aturannya, bagaimana aspek-aspek lain tentang itu. Terkait dana-dana gitu ya Pak ya? Nah, dananya kan kebetulan ekonomi kan nggak ada ke sana ini. Oh nggak ada ya Pak? Ya, Itu kan ditanya berapa pertanyaan Pak? Nah, saya lupa kalau pertanyaan. Sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? 10, 15 atau berapa? Mungkin sekitar 10 lah. 10 ya Pak? Ya, sekitar 10. Mas mereka Terpantau di dalam nggak Pak? Pak Asep Sukohar terpantau di dalam nggak Pak? Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Bandung, Jawa Barat, Lampung, dan Bali. Salah satu yang ditangkap adalah Rektor Universitas Lampung. Pada Sabtu dini hari kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Bandung dan Lampung. Salah satu yang ditangkap adalah Rektor Universitas Lampung atau Unila, yakni Karomani. Menurut pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Ali Fikri, penangkapan terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Negeri di Lampung tersebut. Namun KPK belum merinci mengenai proses tindak pidana. Penyidik masih menelaah mengenai dugaan kejahatan rasuah yang dilakukan. Dalam giat OTT di Bandung, Lampung, dan Bali, KPK mengamankan 8 orang yang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum ke-8 orang yang ditangkap tersebut, termasuk salah satunya adalah Rektor Unila Karomani.
Benar, tadi malam, dini hari, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Bandung dan juga Lampung. Salah satu yang ditangkap diantaranya adalah rektor salah satu universitas negeri di Lampung. Saat ini para pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan masih dilakukan permintaan keterangan serta klarifikasi oleh tim KPK. Sementara itu pemirsa, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat menyayangkan tindakan Rektor Universitas Lampung yang diduga ditangkap KPK terkait suap penerimaan mahasiswa baru. Jadi di tahun 2022 ini, Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selain SNPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung dengan jalur mandiri ini yang disebut dengan Simanila untuk tahun akademik 2022. Saudara KRM yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2020 sampai 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut, sistem mandiri masuk Universitas Lampung. Selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Terkait besaran nominal, uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. KRM juga diduga memerintahkan mu'alimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM. AD sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi saudara KRM untuk bertemu dan dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya dinyatakan lulus Simanila atas bantuan KRM. Mu'alimin selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah 150 juta dari AD di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpul KRM melalui mu'alimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa diluluskan berjumlah 603 dan telah digunakan oleh saudara KRM sebesar 575 juta. Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialihkan untuk menjadi tabungan, deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai yang totalnya senilai 4,4 miliar. Atas perbuatan tersebut, para tersangka kami sangkakan melanggar pasal sebagai berikut. AD selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KRM, HY, dan MB
Selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Modus suap penerimaan mahasiswa baru ini tentu mencoreng dan juga mengironikan kita semua, karena suap ini terjadi di dunia pendidikan, di mana kita berharap dunia pendidikan mampu mencetak ilmu dan kader-kader bangsa yang kita harapkan ke depan bisa memberantas dan juga mencegah korupsi. Manipulasi yang dilakukan pada tahap penerimaan menjadi pintu awal manipulasi-manipulasi berikutnya. Kader-kader bangsa yang diharapkan dapat dididik di lembaga pendidikan yang harapannya ke depan menjadi generasi bangsa pemberantas korupsi, kemudian kita menjadi tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, sekali lagi, KPK melalui penindakan telah menangani berbagai modus perkara di sektor pendidikan ini. Melalui strategi pencegahan telah mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan mulai dari rekrutmen mahasiswa baru. KPK memang telah melakukan kajian dan menilai bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kurang terukur, kurang transparan, dan kurang berkepastian. Sesungguhnya kami memahami bahwa jalur mandiri anak ini adalah jalur afirmasi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa baru dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya daerah tertinggal, misalnya mahasiswa yang tidak mampu dan lain-lain. Itu semua untuk tujuannya adalah mulia. Namun karena jalur mandiri ini ukurannya sangat lokal, tidak transparan, dan tidak terukur, maka kemudian menjadi tidak akuntabel. Karena tidak akuntabel, maka kemudian menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi KPK berharap ke depan proses rekrutmen, mau apapun namanya, ada jalur mandiri ataupun jalur afirmasi yang lain, bukan soal mandirinya, bukan soal namanya, tetapi mekanismenya harus diperbaiki menuju lebih terukur, lebih akuntabel, dan lebih partisipan, ya, lebih partisipatif, supaya kemudian masyarakat bisa lebih turut mengawasi. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan kejadian ini untuk dunia pendidikan tinggi, mudah-mudahan kejadian terakhir, dan kami tak berharap untuk adanya tindak pidana korupsi lebih lanjut di dunia pendidikan tinggi. Rekan-rekan media sekalian, kronologis tangkap tangan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Kemudian juga ada yang ke Bali. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp414.500.000, kemudian slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT, beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Dan yang ditangkap di Bali adalah saudara AD. Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, swasta. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022 di rutan KPK sebagai berikut. 1. KRM ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih. 2. HY ditahan di rutan pada Pomdam Jaya Guntur. 3. MB ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dan 4, sedangkan AD penahanannya terhitung mulai tanggal 21 Agustus. Karena ini ada perbedaan waktu pada saat penangkapan. Jadi AD ditangkap belakangan. Untuk AD mulai 21 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.